Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat semua. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan rutinitas belajar kita. Semoga sebelum belajar kalian sudah mandi sampai bersih ya, memakai pakaian yang rapi, kemudian sarapan, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anak sekalian, adapun yang akan kita bahas pelajarannya pada kesempatan hari ini yaitu bahasa Indonesia dengan KD Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari yaitu 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca. Nah, anak-anak sekalian, hari ini yang akan kita bahas adalah ide pokok dan informasi penting dari teks. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa itu pengertian ide pokok. Yang kedua, nama lain dari ide pokok. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok. Dan yang keempat, menemukan informasi penting dari teks. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Anak-anak sekalian, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok, yang pertama, ide pokok disebut juga dengan pokok pikiran. Yang kedua, disebut pikiran pokok. Yang ketiga, pikiran utama. Yang keempat, gagasan pokok. Dan yang kelima, gagasan utama. Nah, lima-limanya adalah nama lain dari ide pokok. Jadi, kalau ada nanti di buku kalian menemukan kata-kata seperti ini adalah nama lain dari ide pokok. Nah, bagaimana sih cara menemukan ide pokok? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ya untuk mencari ide pokok secara sederhana. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Yang berikutnya, untuk menemukan ide pokok, mari kita lihat dalam teks yang akan Bapak bacakan berikut ini. Mengambil kalimat utama. Jadi, cara yang kedua yaitu dengan mengambil kalimat utama. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokok sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Berikutnya, untuk menentukan ide pokok bisa ditempuh dengan mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek
atau dilumuri kecap. Nah, kalimat utama buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, kita kurangi ya kata-kata yang tidak perlunya, yaitu kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara berikutnya yang dapat kita lakukan untuk menemukan ide pokok yaitu dengan membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya, manfaat buah kedondong, berbagai manfaat buah kedondong, khasiat buah kedondong. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf. Contoh, mari kita simak paragraf berikut ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita baca paragraf ini dari awal sampai akhir, tentu kita akan menyimpulkan bahwa kalimat utamanya adalah hewan ini adalah sapi. Kenapa? Karena paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Yuk kita cari. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita dapat memahami sebuah teks dan menemukan informasi penting dari teks dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan beberapa kata tanya dari teks tersebut. Cara menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah alur cara menentukan ide pokok. Yang pertama, kita akan mencari ide pokok dengan menentukan dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa juga campuran. Nah, untuk mencari paragraf ya, tentunya paragraf ini ada yang deduktif, induktif ya. Nah, yang deduktif ini adanya di awal ya, paragrafnya itu atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, yang di awal ini ada yang bersifat repetisi atau pengulangan kata. Ada juga yang kata rujukan, ini, itu, tersebut. Kemudian ada yang berupa kata ganti orang, ia, mereka, nya. Anak-anak, ini adalah contoh untuk menentukan ide pokok atau kalimat utama yang ada di awal paragraf atau paragraf deduktif ya. Mari kita cermati paragraf berikut. Wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Laporan yang ditulis dalam situs pemerintah lokal menyebutkan tanah longsor itu telah mengubur setidaknya 16 rumah di desa Gaopo, Provinsi Yunnan. Satu dari 16 rumah tersebut mengubur hidup-hidup satu keluarga yang sedang berkumpul di rumah. Musibah tanah longsor di desa tersebut membawa ratusan ribu meter kubik lumpur.
Hal itu tentu membuat tim SAR kesulitan untuk melakukan evakuasi korban. Nah, pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah, ingat bahwa ide pokok itu bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir, atau bisa di awal dan di akhir. Nah, dalam paragraf ini, karena yang menjelaskan terjadinya suatu bencana itu adanya di paragraf pertama, maka ide pokoknya berarti wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Sisanya adalah kalimat penjelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini adalah ide pokoknya atau kalimat utamanya biasanya ada di akhir, ya. Anak-anak, mari kita amati contoh dari paragraf induktif. Siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kondisi ruangan yang tidak nyaman turut mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional pun menyebabkan siswa malas mengikuti pembelajaran. Kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa juga turut memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Paragraf di atas termasuk paragraf induktif karena kalimat utama terletak di akhir paragraf, yakni itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Kalau kita lihat paragraf ini, kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam ini merupakan kalimat penjelas. Sedangkan yang terakhir ini adalah merupakan kalimat pokok. Itulah anak-anak penjelasan Bapak mengenai cara menentukan ide pokok. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.